Oke, Brother Motor Plus dan Brother Git Motor. Sekarang saya sedang berada di dalam mobil polisi. Wow, saya bukan jadi tahanan ya, tapi saya sedang ikut sama petugas Bribka Alvin ya untuk ikut bagaimana proses cara kerja dari Etle Mobile. Oke. Nah, nih kita lihat nih ya. Jadi gimana Bang cara kerjanya Bang? Jadi kamera Etle Mobile ini dia memotong pelanggaran secara otomatis. Di sini ada dua kamera, ada yang kamera hasil rekam yang manual. Jadi contoh seperti ini. Nah, ini rambut garang stop ya. Sudah jelas ada rambunya. Untuk kamera Etle sendiri kita tidak perlu petugas menilang langsung, kita hanya cukup merekam. Pelanggarannya sudah jelas terlihat di sini. Nah, dia berhenti ketika dia tahu ada mobil petugas Etle, tapi tetap dia sudah berhenti di rambut garang stop. Jadi rambut garang stop itu dia tidak boleh berhenti. Nah, itu kamera langsung nangkep tuh ya? Betul. Jadi kamera langsung otomatis nangkep. Contoh nanti masuk ke hasil rekam kita. Kurang lebih seperti ini. Hasil rekamnya. Saksikan ini jelas Salah ya? tangkap kamera dia salah. Hah? Ini kita edit, kita masukin plat nomornya. Di sini tertera pasal apa dia melanggar. Melanggar rambut garang berhenti, sudah jelas pasalnya. Kita masukkan nopolnya. Setelah kita masukkan, langsung kita proses, simpan data. Data pelanggar ini dia langsung masuk ke back office Atlantis Jakarta Pusat untuk diproses prosedur pengiriman tilangnya. Betul. Jadi datanya masuk, nanti disurati sesuai alamat yang mobil ini terdaftar. Nanti mereka tinggal melakukan konfirmasi, mendapatkan kode pembayaran Briva, tinggal dibayar dendanya. Apabila pelanggar mengabaikan, contoh udah ada surat dari petugas, kita nggak mau mengabaikan, contoh tidak dibayar, ancamannya nanti kendaraannya akan diblokir seperti itu. Kalau misalnya diblokir itu apa aja Bang yang nggak bisa diurus Bang? Jadi ketika dia nanti pelanggar itu membayar pajak kendaraan motor tahunan, secara sistem otomatis dia tidak akan bisa bayar karena ada pelanggaran Etle Mobile dan kendaraan terblokir. Jadi dia harus membayar dulu pelanggaran yang dia lakukan itu. Berarti dia harus lunasin dulu ya? Betul Pak. Nah itu Betul. kalau denda Etle itu maksimal apa enggak ya Bang? Iya, dia dikenakan denda maksimal untuk Etle. Nah kalau denda maksimal itu berarti misalnya taruh denda maksimal 500.000 Bang. Betul. Terus ternyata kena tilang ternyata pelanggarannya hanya 100.000 misalnya nih Bang ya. Betul. Nah itu cara ngambilnya gimana Bang? Jadi nanti untuk uang kembaliannya bisa diambil di BRI yang dia bayarkan. Gitu. Caranya? Nanti kan dapat SMS ketika dia sudah mengkonfirmasi, makanya perlunya konfirmasi Etle Mobile ini. Ketika si pelanggar melakukan konfirmasi, dia mencantumkan nomor handphone yang bisa menerima SMS. Nanti di situ tercantum kode pembayaran Briva maupun nomor belangko tilang. Apabila si pelanggar tidak mau membayar dengan denda maksimal, dia bisa memasukkan nanti nomor belangko register tilang itu Bang. Jadi nanti ada di situ, kita buka di e-tilang kejaksaan, abang masukkan nomor belangko tilangnya. Nanti denda putusan kejaksaan itu keluar dan itu yang dibayarkan gitu. Oh gitu Bang. Jadi nggak perlu seperti yang sudah kan tilang manual, petugas kasat mata menangkap pelanggar, contoh nggak pakai helm, SIM atau STNK ditahan, pelanggar harus ke kejaksaan ngantri. Kalau ini ya cukup simpel dan cukup efektif menurut kita. Tapi tetap bayarnya maksimal ya Bang ya? Nggak, kalau itu nanti kan putusan dari kejaksaan ya Bang. Nah yang tadi yang abang bilang tadi, umpama nggak kondisi kejaksaan hanya 100.000, nah itu yang harus dibayarkan si pelanggar. Oh jadi nggak ada uang lebih dong Bang ya? Kalau kita nanti nunggu pas bayar di kejaksaan, nanti kan nanti ada by system. Iya by system. Oh berarti bukan yang dibayar langsung ya? Bisa dibayar langsung bisa. Jadi melalui Briva kalau dibayar langsung. Iya, bayar Briva itu. Ya. Berarti Itu dikenakan denda maksimal dulu kalau. Oh ya. Itu ke Jakarta Pusat Bang? Iya. Polres. Jadi di Polres Jakarta Pusat itu kantornya. Makanya apabila ada pengguna jalan atau masyarakat yang bingung, nanti kan di top surat dari surat panggilan Etle itu ada ininya, bisa datang ke kantor back office. Di mana si pelanggar itu melanggar di wilayah mana seperti itu. Kalau misalnya dia mengurusnya di Gakum Bang?
pancoran itu bisa? Oke. Karena misalkan contoh kita nih Satwil Jakarta Pusat, jadi kita hanya pelanggaran di Jakarta Pusat saja. Oh. Kalau untuk gabungan lingkupnya lebih luas gitu. Berarti kalau Jakarta Pusat kita konfirmasinya Ke Polres Jakarta Pusat, Bang. oh ke Polres masing-masing, Bang. Ya, Polres masing-masing. Berarti kalau Jakarta Selatan juga Polres masing-masing. Betul, sesuai dengan yang ada di kop surat. Ada di kop suratnya. Jadi kalau yang ke Gakum itu berarti memang hanya ke Gakum aja, Bang? Ya, pelanggar biasanya dia Gakum itu dia pelanggar melalui kamera statis, Bang. Oh. Yang ada di lampu merah Iya. merah itu. Oke. Iya. Nah, Bang, untuk Etle mobil ini sendiri ada berapa pelanggaran Bang yang diincar, Bang? Jenis-jenis pelanggarannya, Bang? Terutama kita mencakup roda 2 ya, karena kan kalau Etle Mobile ini lebih kita bisa ke jalan-jalan istilahnya jalan-jalan sempit pun kita bisa masuk, dan pelanggaran yang notabene banyak lawan arus ya. Jadi yang pertama untuk roda 2 lawan arus itu yang paling pertama, goncengan 3 pakai helm. Oh, jalur busway, Bang? Jalur busway itu pasti lah. Contoh kayak inilah jalan. Ini ada nih jalur busway nih, orang lagi lewat jalur busway nih. Tadi kita sempat ketangkap juga kayaknya. Ya, jauh kan di sini, Bang. Iya. Itu bisa kita zoom ini, Bang. Kita juga masuk. Itu udah lewat busway lawan arah lagi. Nah, ini bener di arah ke sini dia. Oh, arah ke sini. Cuman dia busway-nya kan contoh nih motor ini. Ini Etle mobil ini kelilingnya kemana sih, Bang? Titik-titiknya, Bang? Kalau kita khusus yang wilayah Jakarta Pusat, jadi tetap kita juga acuan kerja kita laporan masyarakat. Contoh Jakarta Pusat di Raja Wali, ya, Jalan Angkasa, yang lawan arus banyak, Jalan Tepu, terutama jalur cepat itu kita juga Cempaka Putih kita di situ juga. Yang sepeda motor kan sudah jelas lampunya roda 2 tidak boleh masuk ke jalur cepat. Ini cukup banyak sekali roda 2 masuk ke jalur cepat ini. Kalau di Gajah Mada kita di Jalan Alibrus itu kan yang ada pembangunan di situ lawan arus motor luar biasa. Ya, dengan adanya kita pun sangat membantu dan sangat efektif. Jadi masyarakat sebagian besar sudah pada tahu juga. Jadi dia lebih waspada, Bang, ya, jika ada mobil Etle lewat ya. Bang, ini ngomong-ngomong gini nih, Bang. Kalau misalnya yang belum bayar pajak, itu ketahuan nggak sih, Bang, dari Etle? Ini mobil di depan nih, Bang. Contoh nih mobil. Ya. Itu dia ternyata belum bayar pajak nih 2 tahun. Itu ketahuan nggak dari kamera Etle? Oh, belum, Bang, kalau itu. Kita hanya pelanggaran saja. Hanya pelanggaran aja ya. Pelanggaran yang ibaratnya kita menggantikan posisi petugas di lapangan dengan kamera. Kalau itu harus ke Samsat ya. Berarti kalau misalnya kayak kemarin yang plat mobilnya dituker, itu berarti dia masukin data tuh ya? Iya, kita bisa tertangkap tangan seperti contoh nih, mobil ini memasukkan, nanti kita masukin secara Manual. Dia ada mobil di manual ini, gitu, nanti masuk ke online. Oh gitu. Tetap kita harus menangkapnya secara kasat mata melihat pelanggaran. Kalau yang mobil diganti plat, yang pajak mati kita masukin. Nanti ketika dia pembayaran pun dia harus bayar denda yang dia langgar itu. Itu kalau kayak Gage gitu kan mereka suka tukar-tukar tuh ya, Bang. Rata-rata itu tukar plat ya. Saya rasa janganlah kita ganti plat apa. Oh gitu, Bang ya. Iya. Nah gitu nih teman-teman ya, Brother Motor dan Grid Motor ya. Jadi kita jalan-jalan dengan Bribka Alvin, Pak ya. Iya. Bribka Alvin menerangkan bagaimana proses cara kerja tilang Etle atau cara kerja dari kamera mobil Etle Mobile ini ya. Oke. Dan sampai jumpa dengan video-video berikutnya.